Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Nah, pada malam hari ini saya akan membawakan tema pentingnya membentengi akidah umat dari pendangkalan akidah dan pemurtadan. Saya terpikir menyampaikan kajian ini karena sering sekali melihat di YouTube, di Instagram maupun di program-program sosmed lainnya. Belakangan ini, karena memang ini era keterbukaan, era kebebasan, era sosmed, di mana banyak sekali kita menyaksikan testimoni-testimoni para murtadin, orang-orang yang murtad dari Islam, kemudian mereka memberikan kesaksian bagaimana mereka murtad dari Islam, dan sedikit banyak untuk kalangan orang-orang yang awam menyaksikan tontonan-tontonan atau kisah-kisah pengalaman perjalanan spiritual para murtadin ini pasti akan berpengaruh kepada orang-orang yang awam. Tapi kepada kita umat Islam, insya Allah yang sudah biasa mengaji, ya testimoni yang semacam ini sedikit pun enggak berpengaruh apa-apa kepada kita. Bahkan mungkin kita tertawakan karena kesaksian mereka sangat tidak menarik begitu. Tapi ala kulli hal, secara umum kita lihat memang belakangan ini dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, pendangkalan akidah umat kita ini semakin luar biasa, terstruktur dan juga masif, ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pendangkalan akidah dan pemurtadan ini, mungkin perlu kita bedakan. Pendangkalan akidah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang umumnya, bukan oleh orang-orang di luar Islam, tapi justru dilakukan oleh orang-orang di internal kita, orang-orang Islam. Tapi kalau bicara tentang pemurtadan, tentunya dilakukan oleh orang-orang non-muslim, karena mereka punya kepentingan, punya misi untuk memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Jadi paling tidak ada dua hal yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang bahaya pendangkalan akidah. Ya, sebenarnya saudara-saudara, pendangkalan akidah maupun juga pemurtadan ini bukan hal yang baru dalam sejarah Islam. Bahkan dari awal-awal ada Islam ini juga sudah ada tantangannya. Memang di mana ada kebenaran pasti di situ ada kebatilan, ya. Di mana ada kebenaran, di situ pasti ada kebatilan. Tetapi memang setiap kali kebatilan berjumpa dengan kebenaran, tidak mungkin kebatilan itu akan menang. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Apabila kebenaran itu sudah tiba, kebenaran itu sudah muncul, maka kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat pasti akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa taala yang di era kebebasan, di era orang keterbukaan, di era teknologi, di era sosmed ini memang begitu banyak sekali tantangan-tantangan kita, terutama yang berkaitan dengan keimanan ini. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, orang-orang yang seperti kita, insya Allah akidah kita, iman kita akan aman dari tantangan ini. Nah, justru yang perlu kita khawatirkan sekarang ini adalah bagaimana
anak-anak kita siap tidak menghadapi tantangan ini, ya? Ketika mereka menyaksikan atau mendengarkan adanya pendangkalan akidah, apakah anak-anak kita ini siap? Nah, oleh karena itu mungkin kita coba buka dulu surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya mungkin terjemah lepasnya begini, seakan-akan ini pesan khusus kepada kita sebagai orang tua, seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, wahai para orang tua muslim, hendaklah kalian merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas terhadap apa yang kita cemaskan itu, apa yang kita takutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu suatu hari tiba-tiba kalian mati mendadak, sementara kamu meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi kamu di belakang adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah akidahnya, lemah keimanannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu senantiasa mengucapkan perkataan yang benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita ini, saya percaya kita insya Allah tidak sedikit pun terpengaruh terhadap apa yang namanya pendangkalan akidah maupun pemurtadan, kita tidak terpengaruh. Tapi ternyata anak-anak kita tidak semuanya siap menghadapi tantangan ini. Bergantung anak kita sudah dibekali pemahaman atau ilmu agama dari sekarang atau tidak, ya. Karena saya setahun belakangan ini terus terang banyak sekali menangani kasus-kasus pemurtadan terhadap remaja-remaji, pemuda-pemudi Islam. Sebentar berapa banyak sudah yang datang kepada saya orang-orang yang sudah murtad dari agama Islam ini. Ini kalau ditanya rata-rata adalah mereka terpengaruh dengan bacaan-bacaan di sosmed, terpengaruh dengan doktrin-doktrin, terpengaruh dengan testimoni dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi pendangkalan akidah yang terjadi saat ini tidak sedikit dilakukan oleh orang-orang yang pintar, para intelektual, para scholar, ya, yang memang ini tersistematis, ya. Kita tahu dulu di Indonesia ini ada satu perguruan tinggi negeri di Indonesia ini yang membangun kerjasama pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, ya, antara perguruan tinggi di Jakarta dengan McGill di Kanada. Nah, ini adalah sejarah panjang dari tahun 70-an dulu. Nah, dampak daripada kerjasama ini kita tahu bahwasannya McGill itu dia punya program adalah untuk mendangkalkan akidah daripada umat, yang kebetulan saya pernah 2 kali ke Montreal, ke Kanada, ke McGill itu. Saya pernah lihat, saya masuk ke kampus McGill-nya sendiri. Memang itu ada program mereka itu, ada Islamic Studies di sana yang pengajarnya itu rata-rata ya orang orientalis gitu, ya. Jadi dosennya itu adalah orang-orang orientalis yang sangat paham betul tentang agama kita, menguasai bahasa Arab kita, menguasai kitab suci kita, menguasai adat istiadat orang-orang timur dan lain sebagainya. Nah, banyak kandidat-kandidat doktor yang orang-orang Islam baik dari Indonesia maupun dari Middle East maupun dari dari Pakistan, dari mana-mana itu, mereka adalah belajar kepada kaum orientalis ini. Ya, sudah barang tentu, ya, orientalis mengajarkan Islam kepada mahasiswanya tidak mungkin ada kejujuran. Mereka punya target, mereka punya tujuan tertentu, ya, terutama mendangkalkan akidah, dan ujung-ujungnya nanti pasti adalah arahnya kepada pemurtadan, ya. Karena mereka tahu memang untuk memurtadkan orang Islam itu tidak terlalu gampang, ya. Tidak terlalu gampang. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, sampai kapanpun walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho, tidak pernah senang terhadap kaum muslimin,
sampai umat Islam itu sudah mengikuti millah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti agama mereka. Jadi ini sudah abadi sampai hari kiamat. Usaha-usaha untuk memurtadkan orang Islam itu sudah ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 120 dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, orang-orang ahli kitab itu berusaha untuk memurtadkan kamu dari agamamu setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilatar belakangi kata Allah hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad terhadap kaum muslimin. Nah, saudara-saudara, ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tentu ini berlaku sepanjang zaman. Jadi sampai kapanpun upaya-upaya memurtadkan umat Islam itu tidak akan pernah berhenti. Nah, tentunya karena tidak mudah memurtadkan umat Islam dari agama Islam ini, maka dilakukan dulu, diawali dulu dengan cara apa? Didangkalkan dulu, ya, didangkalkan dulu keyakinan akidah daripada umat ini. Nanti kalau sudah dangkal, pemahamannya sudah lemah, imannya sudah lemah, dengan mudahnya mereka mengeluarkan kita dari agama Islam ini. Dan itu ternyata mereka berhasil. Nah, kita lihat sekarang banyak kampus-kampus, ya, di berbagai daerah di Indonesia ini, mungkin hampir seluruhnya, ya. Ya, mungkin kalaupun tidak semuanya, mungkin 90% ini sudah terjebak. Ya, kerjasama mengirim mahasiswanya, terutama yang kandidat master, kandidat doktor yang belajar ke sana, baik itu ke McGill di Montreal, baik itu di UC, University of Chicago. Saya juga pernah masuk dulu ke kampus itu, juga di UCLA, kemudian di UC San Berkeley di San Francisco dan lain sebagainya. Itu sudah sekarang sudah kajian-kajian Islamologi ini memang sudah hampir banyak sekali dilakukan oleh kampus-kampus ternama di dunia, ya. Nah, sudah barang tentu target mereka adalah pendangkalan akidah, dan itu berhasil. Mereka pulang ke Indonesia ini, kita bicara Indonesia saja dulu, mereka pulang ke Indonesia ini, ya akhirnya yang namanya guru-guru besar ini, dosen ini pasti akan membawa misi daripada gurunya lagi, karena mereka disekolahkan, dikasih beasiswa penuh dan lain sebagainya. Nah, diantaranya juga kalau kita bicara skala global, kita lihat di Saudi Arabia hari ini, Masya Allah, mereka sudah berhasil merusak iman masyarakat Saudi lewat bin Salman ini. Ini adalah alumni dari Barat, kita tahu, yang juga adalah kader daripada Amerika. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini sudah terstruktur, ya. Dan kalau dulunya mungkin program-program begini hanya masuk di kampus-kampus, targetnya baru hanya mahasiswa, tapi belakangan ini mereka sudah berani ceramah di masjid-masjid, di masyarakat luas, sudah berani menawarkan, ya, materi-materi tentang liberalisme, pluralisme, sekularisme dan lain sebagainya. Dan itu adalah targetnya semua dalam rangka pendangkalan akidah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, pada kesempatan yang singkat ini, ketika kita menghadapi ancaman-ancaman yang semacam ini, bagaimana cara kita menghadapinya? Dan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kiat-kiat, tips, ya, trik-trik menghadapi upaya-upaya pendangkalan akidah ini dengan saya buat strategi 5P, ya. Tulisannya strategi 5P menghadapi ancaman pendangkalan akidah dan pemurtadan. Ini diantara cara kita menghadapi upaya-upaya pendangkalan akidah. Dan kita tidak bisa mengelak ini, ya. Kita tahu sekarang ini mereka masuk di semua lini. Ke pemerintahan mereka masuk, di kampus-kampus mereka masuk, ya, di masyarakat mereka masuk, itu luar biasa. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh pemurtadan ini juga mendapatkan backup yang luar biasa. Sementara kita penceramah-penceramah yang berlatar belakang mu'allaf ini, yang kita kadang-kadang menyampaikan akidah yang benar, ini malah mendapatkan banyak kesulitan. Saya aja sekarang terus terang, ya, saya sampaikan kepada antum, saya di kantor-kantor sekarang sudah banyak dibredel, ya. Saya banyak dibredel di kantor-kantor, saya tidak boleh masuk lagi ceramah di kantor-kantor, karena di Tenggarai saya termasuk salah seorang penceramah, salah seorang dai, salah seorang ustadz yang ekstrim,
yang terlalu tegas, yang terlalu saklek begitu. Dan ini mereka sudah memberikan sebuah apa namanya ya, sebuah pencitraan. Nah, orang-orang seperti kita dilarang masuk, tapi orang-orang yang ingin memurtadkan itu bebas saja gitu kan. Nah, jadi ini semua terstruktur masif ya. Dan mungkin bukan hanya saya mengikuti, tapi antum juga sudah pasti mengikuti program-program mereka yang sangat luar biasa ini. Maka ancamannya ini yang paling terasa nanti bukan kepada kita, ya, bukan kepada antum-antum yang sudah senior ini, tapi yang paling merasakan dampak daripada pendangkalan akidah ini kelak dan pemurtadannya adalah anak-anak kita yang mungkin umurnya sekarang masih di bawah 20 tahun begitu, ditambah lagi mereka tidak punya kesiapan menghadapi tantangan ini ya. Maka kita sebagai orang tua harus peduli ya. Kita harus peduli untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita daripada ancaman pemurtadan dan pendangkalan akidah. Nah, mungkin tahapannya tadi tidak langsung kepada pemurtadan, tapi diawali dengan pendangkalan akidah. Dilemahkan dulu imannya, dilemahkan dulu akidahnya. Ya, lewat mana? Lewat ghusul fikri, lewat perang pemikiran. Ya, lewat perang pemikiran apa yang mula-mula mereka tanamkan, yaitu tasykik. Ya. Ditanamkan dulu kepada anak-anak kita nanti apa? Keraguan-raguan terhadap kebenaran agama Islam. Ya, kalau bicara tentang pluralisme agama yang dari dulu sudah sering kita dengar bahwa ya semua agama itu sama saja, cuma jalannya saja yang berbeda, tujuan kita sama-sama sampai ke surga nanti, cuma jalannya saja berbeda. Ini ada cara-cara yang licik oleh mereka lakukan kepada anak-anak kita nanti. Oleh karena itu, saya ingin memberikan tips ya, boleh antum mungkin kalau mau dicatat ya, saya bikin strategi 5P ya dalam menghadapi ancaman pemurtadan dan pendangkalan akidah. 5P itu yang pertama, nanti saya jabarkan. Yang pertama pemantapan akidah. P yang pertama itu adalah pemantapan akidah. Ini tipsnya. Kemudian yang kedua, perekatan ukhuwah Islamiyah. Kemudian P yang ketiga, peningkatan SDM. Kemudian P yang keempat, pembangunan citra. Dan P yang kelima adalah penguatan advokasi dan sosialisasi. Ya, saya ulangi, strategi 5P itu yang pertama, pemantapan akidah. Yang kedua, perekatan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, peningkatan SDM. Yang keempat, pembangunan citra. Yang kelima, penguatan advokasi dan sosialisasi. Inilah 5 kiat, 5 tips kita untuk membentengi akidah umat kita dari bahaya ancaman pendangkalan akidah dan pemurtadan. Mari kita bahas satu persatu 5P ini. P yang pertama, cara kita mengantisipasi pendangkalan akidah lewat pemantapan akidah. Bagaimana cara kita memantapkan akidah diri kita dan memantapkan akidah anak-anak kita, umat kita, masyarakat kita? Tentu cara yang paling utama, yang paling pertama sekali kita memberikan pemantapan akidah ini adalah mendorong umat kita, terutama anak-anak kita ini untuk bersungguh-sungguh mempelajari, mendalami agama Islamnya. Ya. Jadi tidak ada cara lain kecuali yang pertama memantapkan akidah lewat ilmu. Ya. Lewat ilmu, belajarlah agama ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, hendaklah dia selalu bertafaqquhu fid din, ya. Selalu dia bertafaqquh itu mempelajari, memahami agamanya. Jadi kalau kita ingin setiap hari dalam kebaikan, maka setiap hari kita selalu bertafaqquh fiddin, mendalami, mempelajari, memahami agama kita ini. Nah, terutama anak-anak kita, saudara-saudara. Jadi kita dorong mereka, ya. Nah, sekarang kita lihat berapa
banyak mereka mendapatkan pelajaran agama di sekolah-sekolah yang umum, di public school. Saya mendapatkan berita dari anak-anak kita, mungkin kalau sekolah-sekolah negeri itu pelajaran agama paling 1 jam. Ini sudah barang tentu ada upaya pendangkalan akidah. Mana cukup, apalagi orang anak-anak yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta ini, ditambah lagi tantangan iman mereka luar biasa, sementara mereka mendapatkan pembekalan agama hanya 1 jam dalam sepekan. Belum juga mungkin di rumah belum tentu mendapatkan tambahan agama. Belum lagi mereka tidak melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Ini tidak sederhana, ini berat. Jadi kita sebagai orang tua harus punya kepedulian, harus ada ihtimam, harus ada perhatian terhadap masa depan agama anak-anak kita. Kita harus sadar bahwa mereka sekarang menjadi ancaman. Mereka diancam sekarang dengan pendangkalan akidah ini. Dan kita orang tua punya tanggung jawab. Meskipun kita soleh, kita taat beragama, tapi kalau kita anak-anak tidak taat beragama, nah kita orang tua bisa keseret nanti. Jadi kita punya tanggung jawab, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai misi-misi orang-orang kafir itu berhasil, Dan sekarang juga kalau kita lihat sensus penduduk kita, kayaknya jumlah umat Islam juga sangat luar biasa, berkurang banyak sekarang ini, Nah, oleh karena itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memantapkan akidah umat, yang pertama kali kita lakukan apa? Adalah mendorong anak-anak kita, umat kita untuk senantiasa bertafaqquh fid din, mempelajari agamanya. Silakan Bapak Ibu dibuka Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 122, Di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepantasnya seluruh umat Islam itu pergi ke medan perang. Ini bicara kalau dalam konteks perang, Allah Subhanahu wa taala terjadi perang agama misalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam itu semuanya pergi ke medan perang, ke medan jihad. Tidak boleh semuanya pergi ke medan jihad. Tetapi harus ada segolongan, sebahagian daripada umat Islam itu pergi ke majlis-majlis ilmu, liyatafaqahu fid din, supaya mereka mempelajari agamanya, memahami agamanya, agar nanti mereka bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang selamat ketika pulang dari medan perang selamat. Maka ulama-ulama yang bertafaqahu fid din ini akan memberikan ilmu, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada kaum muslimin yang lain. Coba kita bayangkan dalam situasi perang yang begitu besar pahalanya, Allah Subhanahu wa taala melarang tidak boleh semua laki-laki, tidak boleh semua umat Islam pergi ke medan perang, tapi harus ada yang pergi ke madrasah, harus ada yang berangkat ke pesantren, harus pergi ke majlis-majlis ilmu dalam rangka faliyatafaqahu fid din, untuk mempelajari agamanya. Jadi betapa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam itu, sampai dalam situasi yang genting, dalam situasi yang perang sekalipun, yang pahalanya besar, yang fisabilillah itu, tidak diperkenankan oleh Allah semua umat Islam pergi ke medan perang tadi. Karena menuntut ilmu juga dalam Islam sangat wajib hukumnya, fardu ain, kewajiban yang bersifat individual, bukan kewajiban yang bersifat kolektif, bukan fardu kifayah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu cara yang kita lakukan untuk memantapkan dan membentengi akidah umat kita itu adalah anak-anak kita dan umat kita disuruh untuk mempelajari agama Islam ini. Hidupkan majelis-majelis ilmu, majelis taklim, halakoh-halakoh Al-Quran, kita hidupkan di mana-mana. Berlomba-lomba kita. Di rumah-rumah kita hidupkan majelis taklim. Dan sayangnya ini kita prihatin juga, sayangnya
ketika kita bicara majelis ilmu sekarang ini sudah lebih identik kepada yang tua-tua saja. Anak-anak muda, remaja-remaja ini sudah mulai ditinggalkan majelis ilmu ini. TPA-TPA sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya ihtimam ini, ya. Mari kita hidupkan budaya ilmu di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, di rumah, di mana saja, di mana kita tinggal. Hidupkan majelis ilmu itu. Ya. Itu adalah cara. Sebab terjadi ghusul fikri, perang pemikiran. Banyak orang menanamkan keraguan dalam iman Islam kita. Semua agama kan benar saja. Semua agama itu sama, cuma cara saja yang berbeda. Tujuannya sama. Ini bahaya. Ini bahaya sekali dari aspek akidah. Maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin ya hidupkan pesantren-pesantren. Ya alhamdulillah belakang ini memang menjamur pesantren, menjamur lembaga-lembaga tahfizul Quran, tapi anak-anak kita ini terutama yang tidak masuk pesantren ini jarang yang tersentuh dengan materi-materi keagamaan begitu. Di awal-awal tahun 90-an sangat makmur sekali yang namanya ada pengajian remaja, ada namanya organisasi BKPRMI, ya. Organisasi remaja masjid. Dulu tahun 90-an itu hidup. Tapi saya heran kenapa belakangan ini mulai redup, bahkan hilang gitu kan. Nah, ini mungkin karena adanya dorongan kencangnya tekanan-tekanan pendakalan akidah dari program-program orang tertentu ya yang akan merusak akidah umat kita ini, sehingga anak-anak kita sudah banyak dirusak mereka akidahnya. Maka kita sebagai orang tua bertanggung jawab penuh untuk mengawal akidah daripada anak-anak kita, ya. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi untuk memantapkan akidah kita adalah yang pertama mendorong anak-anak kita dan umat kita untuk mendalami Islam, mendalami agama kita, ya, belajar Al-Qur'an, belajar fikih, belajar syariat, ya, belajar akhlak dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa ya dengan materi-materi yang terstruktur, ya, supaya anak-anak kita bisa memahami agama Islam dengan benar. Kemudian yang kedua dalam konteks pemantapan akidah, apa yang kita lakukan? Yaitu menghidupkan budaya hidup Islami. Ya, saya ulangi, menghidupkan budaya hidup Islami di lingkungan pertama, di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan pendidikan kita. Sebab anak-anak itu adalah cenderung mencontoh, cenderung meniru, ya. Maka Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu. Jadi anak-anak itu cenderung mencontoh. Sekarang kan banyak orang tua nyuruh anaknya sholat, tapi kadang-kadang orang tuanya tidak sholat. Ada orang tua menyuruh anaknya mengaji, tapi orang tuanya tidak mengaji. Nah, ini perlu kita hidupkan budaya. Ya, budaya Islami itu budaya contoh, budaya qudwah, budaya panutan, itu kita hidupkan. Ya, di keluarga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan sosial kita, di mana saja. Ya, kita berpakaiannya yang Islami, bertutur kata yang Islami, bersikap yang Islami, mencari nafkah yang Islami dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mengambil bagian-bagian kecil daripada Islam ini. Kita sering melihat orang kadang-kadang ya, Masya Allah, mengambil sebagian daripada Islam ini tapi membuang sebagian yang lain. Ini apa contoh sederhananya? Contoh sederhananya kita lihat katakanlah banyak sekarang wanita-wanita pergi sholat ke masjid itu pakai ya katakan rok yang tidak menutup aurat lah begitu. Masuk ke masjid, kemudian mereka sholat pakai mukena, habis sholat memakai mukena, buka lagi mukenanya, kembali lagi kepada awal. Nah ini namanya tidak menghidupkan budaya Islami. Di satu sisi yang bersangkutan sholat, tetapi di sisi lain kewajiban yang lain dia tinggalkan. Ini tidak jadi qudwah,
tidak jadi panutan, maka kita dalam segala aspek kehidupan harus menjadi panutan. Kita sholat juga harus menghidupkan budaya mencari nafkah yang halal, tinggalkan perbuatan yang namanya riba, perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Jadi kita berusaha sehingga nanti kehidupan kita berkah, akidah anak kita terselamatkan, akidah umat terselamatkan. Nah, itu yang pertama, pemantapan akidah. Jadi tips yang pertama menghadapi pendangkalan akidah itu adalah lewat pemantapan akidah. Pemantapan akidah ini materinya adalah mendorong anak-anak kita untuk mempelajari agama, apakah masuk ke pesantren, masuk ke madrasah, atau masukkan ke TPA, lain sebagainya. Intinya harus kita bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama yang kuat. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, cara kita menghadapi pendangkalan akidah ini lewat perekatan ukhuwah Islamiyah. Ya. Perekatan ukhuwah Islamiyah. Ketika kita bicara tentang tantangan, tentukan ini tantangan umat, bukan tantangan pribadi-pribadi, bukan tantangan perorangan, ya. Ini tantangan global, tantangan umum oleh umat Islam seluruhnya. Ya, maka cara menghadapi tantangan ini tidak bisa dihadapi oleh 1-2 orang, tapi harus dihadapi secara bersama-sama oleh seluruh kaum muslimin. Maka kita perlu ada ukhuwah yang kuat, ya. Nah, bagaimana untuk mewujudkan ukhuwah yang kuat ini? Yang pertama, tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin menghindarkan umat kita dari perpecahan, dari konflik. Ya, dari konflik. Apa konflik itu? Yang bersumber dari paham-paham katakan fikhiyah. Ya, kadang-kadang sekarang ini karena kurang luasnya pemahaman agama daripada umat kita, ketika ada wacana-wacana pemikiran baru atau persoalan-persoalan khilafiyah diangkat kembali ke permukaan, ini cenderung sekali memunculkan konflik. Kenapa? Karena ketidaksiapan umat kita menghadapi perbedaan. Nah, mungkin di sini diperlukan kebijaksanaan, kearifan daripada para ulama-ulama, para dai, para pendakwa-pendakwa. Jangan sampai ya maksudnya baik tapi ketidaksiapan umat di bawah ini sehingga menimbulkan konflik. Ya, mungkin dicari bagaimana metode dakwah yang bijaksana, ya, supaya tidak terjadi konflik. Nah, sekarang ini kadang-kadang yang bersumber dari gara-gara partai umat kita jadi konflik, gara-gara organisasi umat kita jadi berpecah belah, gara-gara khilafiyah berpecah belah. Nah, ini kita di bawah umat Islam ini harus berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang semacam ini, perpecahan ini. Karena tidak mungkin, tantangan kita ini bukan sederhana, ini berat, ya kan? Pendangkalan akhir ini terstruktur dilakukan. Nah, kalau kita ini masih di internal kita masih konflik-konflik, masih ya berpecah belah, ini saya pikir mengatasi masalah ini susah. Maka mari kita wujudkan adalah kebersamaan. Dalilnya bisa kita baca dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berpegang teguh kepada Islam ini. Islam yang mana? Yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraqu, dan jangan sampai kamu berpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita selalu untuk bersatu, bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menghindarkan umat kita daripada perpecahan ini. Ya, para dai juga harus lebih arif, bijaksana. Jangan selalu mengangkat ke permukaan persoalan-persoalan khilafiyah yang sesungguhnya umat kita di bawah ini kurang mampu ya mencerna. Kadang-kadang hanya masalah Sayyidina saja bisa berantem. Masalah kunut dengan tidak kunut bisa ribut. Masalah tahlil dengan yasinan bisa bermasalah. Nah, ini mungkin diperlukan ulama-ulama yang bijaksana, ya, yang bisa menyampaikan kemasan Islam itu yang indah.
Iya kan? Jangan sampai di bawah berbenturan. Karena kita udah, Masya Allah, umat kita ini sudah berpecah belah, berkeping-keping ya. Ya, kadang-kadang saya berpikir, apakah kita memang sudah sampai kepada era yang pernah diramalkan Nabi, di mana Rasul mengatakan, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala talatin wa sab'ina firqatan. Kita mungkin boleh jadi kita sudah tiba kepada zaman yang diramalkan oleh Nabi itu, bahwa sepeninggal Nabi nanti kata beliau, umatku itu akan berpecah, berkeping-keping. Ya, kata beliau, bukan hanya umat Islam, orang Yahudi juga akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Nabi. Mungkin sekarang sudah lebih daripada 73 itu, sudah lebih banyak lagi. Iya kan? Kenapa? Karena masyarakat kita banyak yang terlalu awam dalam agamanya. Nah, sehingga kalau perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang buruk diangkat ke permukaan, di mana masyarakat kita tidak siap menghadapi pemikiran-pemikiran yang semacam ini, maka cenderung membuat konflik ya di antara umat Islam itu sendiri. Maka kita harus mendorong umat kita ini untuk senantiasa jangan sampai berpecah belah, tapi diawal dari siapa? Dari tokoh-tokohnya, dari dai-dainya, dari pemuka-pemuka agamanya, dari ulama-ulamanya. Maka ulamanya itu harus punya wawasan yang luas ya di dalam mengemas agama Islam yang kita cintai ini. Kemudian di antaranya juga cara kita mempererat ukhuwah Islamiyah itu adalah membangun kekuatan bersama dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam aspek sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus ada namanya takaful, ya, membangun. Jadi ada kebersamaan, ya, kita selalu peduli. Orang yang kaya melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat kita, bagaimana ekonomi masyarakat kita, ini kita peduli. Kita berdayakan mungkin zakat kita, diberdayakan lagi sedekah kita. Yang selama ini kita lihat memang ya jiswab kita itu belum terlalu efektif untuk menyelamatkan kemiskinan daripada umat kita. Nah, sekarang ini kita harus awasi, ya, kita monitor. Sekarang ini kita banyak lembaga-lembaga zakat, ada namanya Basnas, ada namanya Dompet Duafa, ada namanya macam-macam itu. Tapi memang belum ada satu pilot project ya bahwa dari lembaga-lembaga zakat ini telah mampu mengentaskan kemiskinan umat. Itu belum ada contoh. Padahal sebenarnya potensi zakat umat kita itu luar biasa, triliunan. Ya, triliunan. Semestinya dari zakat ini itu bisa mengentaskan, ya kalaupun tidak semuanya, paling tidak berapa persen setiap tahun kita mengentaskan kemiskinan umat. Jadi ada dana bergulir daripada zakat ini. Tapi dalam prakteknya saudara, kita sedih, bahkan banyak pengumpul zakat itu malah malah salah penggunaan daripada zakat kaum muslimin. Contohnya apa? Kemarin sampai dibubarkan yang namanya ACT itu. Kenapa? Ya karena penggunaannya tidak tepat. Ya, malah dibelikan gedung, ya kan? Itu tidak boleh. Uang zakat ini harus sampai kepada mustahik yang diatur dalam Al-Qur'an, bahwa penerima zakat itu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Itu diatur dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah, ini kalau diberdayakan zakat ini sebenarnya ini luar biasa. Ukhuwah kita itu akan semakin hebat. Karena zakat ini efektif menyatukan umat. Tapi dalam prakteknya, Masya Allah, ya, pengelolaan zakat kita ini masih jauh daripada harapan kita. Maka bagaimana kita bicara ukhuwah Islamiyah? Ya, kita masih berjalan secara nafsi-nafsi, masing-masing lulu gua-gua begitu. Ya, ini harus kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, ini menghadapi pendangkalan akidah tidak bisa sendiri-sendiri. Itu yang kedua. Saya persingkat. Kemudian yang ketiga, cara kita
menghadapi pendangkalan akidah ini adalah lewat P yang ketiga, yaitu peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia. Ya, tentunya kalau kita sudah bicara SDM dari mana? Kita kembali kau lagi, yaitu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat kita, ya. Kualitas pendidikannya jangan lagi seperti zaman-zaman dulu. Contohnya apa? Oh, memasukkan anak ke pesantren. Dulu kesannya kalau pesantren itu adalah tempat pembuangan anak yang nakal. Kemudian orang punya kesan, oh, nanti kalau tamat pesantren itu hanya bisa mimpin doa, mimpin yasin, tahlil, gitu kan. Nah, sekarang kita rubah. Sekarang sudah banyak bermunculan pesantren-pesantren modern, ya, yang mereka siap bersaing di masyarakat. Alhamdulillah. Itu sudah dipelopori oleh Gontor misalnya, yang umurnya sudah 100 tahun. Alumni Gontor bisa menjadi seorang teknokrat, ada yang jadi politisi, ada yang menjadi pengusaha, ada macam-macam. Ya, alhamdulillah. Maka kita juga di pesantren kita, di atas lahan wakaf dari Pak Alwin yang sekarang di atas namakan almarhum Bapak Haji Alwin Bustanil Arifin, sekarang sudah kita dirikan di sini pesantren modern. Ya, cita-cita kita adalah, alhamdulillah, sudah datang Pak Alek ke sini, lihat, alhamdulillah, sekarang jumlah santri kita sudah 240 orang, dan kita konsisten menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Target kita bagaimana? Kita tingkatkan kualitas pendidikan umat kita. Bagaimana anak-anak kita nanti siap bersaing di masa depan. Ya. Jadi bukannya mereka terwarnai, tapi bagaimana anak-anak alumni pesantren ini mewarnai masyarakat, mewarnai remaja-remaja, anak-anak, pemuda muslim yang lain. Ini target kita, ya. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban terwarnai daripada pendangkalan akidah. Tapi kalau mereka sudah punya ilmu, dan ini modern, ya, mereka bagus bahasa Arabnya, mereka bagus bahasa Inggrisnya, mereka menguasai juga ilmu kauniyah, ya. Jadi meningkatkan SDM penting. Alhamdulillah sekarang juga banyak berlomba-lomba orang meningkatkan SDM itu, ya. Dan ini kita jangan ada merasa puas, terus kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita, ya. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, bagian daripada peningkatan SDM ini adalah responsif terhadap setiap perkembangan zaman, baik yang bersifat regional, baik itu yang bersifat global, baik itu yang bersifat ilmu pengetahuan maupun teknologi. Jadi kita harus responsif. Artinya apa? Kita ini siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, saya selalu katakan kepada anak-anak kita remaja, kalau bisa anak-anak kita itu harus seperti filosofi ikan. Ya, ikan itu gimana? Ikan itu hidup bertahun-tahun di dalam air laut yang asin, tetapi jasadnya ikan itu tetap tawar. Ya, saya selalu tekankan kepada anak kita, kalian harus seperti ikan. Ikan itu hidup di air yang asin, tapi jasadnya tawar. Artinya apa? Kalian anak-anak mau hidup di zaman mana, di era manapun, itu tidak masalah. Kalian yang penting tidak terkontaminasi, kalian tidak terwarnai, kalian tidak terpengaruh dengan perubahan zaman. Zaman boleh berubah, tapi iman, akhlak tidak boleh berubah. Nah, ini di mana itu didapatkan? Dari pendidikan, dari ilmu. Terutama di mana? Di pesantren-pesantren. Ini yang kita tekankan. Maka alhamdulillah, orang kalau tanya saya, Ustadz, sekarang kalau di pesantren apakah cuma ilmu agama dipelajari? Tidak. Di pesantren modern itu pelajaran agamanya 100%, pelajaran umum atau kauniyah juga 100%. Jadi kalau tanya 100% pelajaran agama, 100% pelajaran kauniyah. Kenapa? Karena kita harus bisa bersaing dengan perkembangan zaman ini. Kita harus siap menghadapi semua tantangan itu. Ya, ini target kita. Dan Al-Quran yang kita miliki, subhanallah, Al-Quran kita itu adalah kitab suci yang aktual. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu aktual sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak perlu Al-Quran kita dirubah-rubah, direvisi, tidak perlu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan kepada kita Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang siap menghadapi segala tantangan zaman. Subhanallah. Maka itu harus dipelajari, dikaji oleh anak-anak kita. Maka
Sekolah-sekolah umum juga perlu ditingkatkan tentang pendidikan agama ini, pendidikan Al-Quran ini, ya. Jadi peningkatan SDM kita harus betul-betul, ya. Mulai dari kita benahi fasilitasnya, ya kan, laboratoriumnya kita perbanyak supaya anak-anak kita ini bisa menghadapi tantangan tadi. Itu yang ketiga, cara kita menghadapi pendangkalan akidah itu peningkatan sumber daya manusia, ya, terutama anak-anak kita. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah cara menghadapi pendangkalan akidah ini lewat pembangunan citra. Ya, pembangunan citra. Caranya gimana? Yaitu mendorong umat Islam untuk senantiasa berkomitmen kepada agamanya, baik dalam sikap dan perilakunya. Artinya kita umat Islam ini harus menjadi contoh, harus menjadi panutan. Kita umat Islam ini harus menjadi iklan daripada agama kita. Akan bagaimana orang menilai agama kita ini sangat bergantung bagaimana kita mempraktekkan agama kita di masyarakat. Ya, karena orang-orang awam, tidak banyak orang awam yang tahu Islam itu dengan pendekatan ilmu atau pendekatan konsep, tidak banyak. Mungkin orang-orang kalangan awam yang paling banyak mereka lihat Islam dari mana? Dari perilaku umat Islamnya, ya kan? Jadi kalau kita menampilkan Islam itu yang ramah, yang toleran, yang humanis, yang disiplin, ya, insya Allah mereka akan bilang, wah Islam itu indah ya, gitu kan? Kenapa di Barat hari ini orang rame-rame meninggalkan Kristen dan rame-rame orang masuk agama Islam? Itu saya pelajari, saya lihat. Ternyata memang, ya, pertama, kalau bicara kita agama Kristen tidak mampu menjawab tantangan zaman. Ya, nah mereka melihat kehidupan orang di Barat itu, ya kita jangan lihat yang jeleknya, kita lihat yang positifnya. Kehidupan orang di Barat itu sebenarnya kalau dilihat dari konsep Al-Quran itu sejalan, ya. Apa yang mereka lakukan, budaya hidup mereka yang positif misalnya, kalau dikaitkan dengan ajaran-ajaran itu bisa berjalan secara bersama. Maka orang-orang di Barat hari ini mereka lebih mudah menerima Islam daripada agama dia sendiri. Akhirnya mereka meninggalkan agamanya, meninggalkan gerejanya, ya. Mereka malah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk agama Islam. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an kita ini kapan saja di mana saja bisa dibawa. Ya. Jadi subhanallah, sekarang kita harus punya komitmen bagaimana kita menjadi qudwah, menjadi panutan terhadap umat-umat yang lain. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita juga harus menampilkan, jangan Islam kita ini dikesankan dulu orang melihat Islam itu terlalu eksklusif. Tidak. Islam kita ini Islam yang luas. Kalau kemudian ada orang yang mempersempit agama Islam, itu adalah orang Islamnya. Agama kita agama yang luas. Oh, agama kita agama yang toleran. Ya, sangat toleran sekali. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sebutkan dalam surat Mumtahanah, surat 60 ayat 8 ayat 9, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang di luar agamamu, kepada orang-orang non-muslim, apapun agama mereka. Yang penting sepanjang mereka orang non-muslim itu tidak mengganggu kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, tidak membunuh kamu karena agamamu. Selagi mereka baik sama kamu, maka kamu lebih wajib berbuat baik kepada mereka. Wah, ini Islam agama yang sangat toleran, agama yang sangat humanis, memperhatikan sisi hak asasi manusia, itu luar biasa. Ya, jadi cuma kadang-kadang dalam sebagian dalam praktek keislaman kita ini ditampilkan oleh orang-orang tertentu, tapi tidak banyak. Kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tidak toleran. Nah, itu kasuistik saja memang ada, tapi itu menjadi viral.
Ya, contohnya dulu ada bom Bali, bom di Kuningan, bom di mana-mana. Itu kita terus terang itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu kita tolak. Dan itu bukan daripada representasi ajaran Islam. Jadi, bagaimana kita menampilkan Islam yang ramah, ya, bukan agama yang sadis. Ya, jadi ini adalah penting sekali. Sebab kadang-kadang ada umat kita baru belajar dia mendapatkan satu guru, langsung dia fanatik. Tidak boleh. Oh, dia dapat pencerahan, oh langsung membid'ahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang, itu tidak boleh. Bagaimanapun kita harus toleransi, kita harus toleran dalam perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman. Nah, kenapa? Islam ini berlaku universal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perlu kita bangun satu citra yang positif tentang agama kita ini. Nah, karena mereka masuk dari aspek itu, mendangkalkan akidah umat kita, masuk dari situ. Wah, dibuat citra apa? Islam itu jelek, Islam itu teroris, Islam itu sadis, Islam itu ekstremis. Nah, pencitraan mereka lakukan yang buruk terhadap Islam itu disertai dengan fakta-fakta, foto-foto, dokumentasi. Itu anak-anak kita. Ya, saya kalau dialog dengan orang-orang yang murtad itu, rata-rata mereka masuk dari aspek itu. Ya, wah itu kan kenapa Islam itu tidak toleran? Kenapa? Padahal itu adalah dilakukan oleh segelintir tokoh-tokoh Islam yang mungkin baru belajar sedikit Islam ini. Tapi secara umum ajaran Islam kita tidak demikian. Nah, ini harus disampaikan, ya. Jadi mengantisipasi pendangkalan kita, membangun citra. Kalau mereka merusak akidah kita dengan membuat citra yang jelek terhadap Islam, kita balas dengan apa? Citra yang positif tentang Islam. Maka kita ini harus menjadi iklan daripada agama kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara cara kita mengantisipasi pendangkalan akidah ini, yaitu yang kelima, penguatan advokasi dan sosialisasi. Yaitu, saya ulangi, penguatan advokasi dan sosialisasi. Caranya gimana? Yaitu ya melakukan sosialisasi ajaran Islam ini yang benar, yang tepat dan cerdas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl ayat 125, ya, surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, saya ulangi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya, ajaklah manusia itu ke dalam agama Islam ini, ya, ajak mereka ke dalam agama Islam ini. Dengan cara apa kalian mengajak mereka ke dalam agama Islam itu? Dengan 3 metode, kata Allah, dengan 3 cara, ya, dengan 3 uslub. Yang pertama, kata Allah, kamu mengajak orang kepada Islam itu harus benar-benar dengan cara yang bijaksana, yang bil hikmah, yang dengan ilmu pengetahuan. Ya, sampaikan kepada mereka keunggulan-keunggulan atau kelebihan daripada agama Islam ini secara benar, secara baik, secara tepat. Bila perlu sang dai, sang pembicara, penyampai agama ini, dia harus menguasai muqaranah al-adyan. Muqaranah al-adyan itu perbandingan agama. Ketika kita mempelajari agama lain, agama ini semua, ya, kita akan lebih mudah bijaksana menyampaikan dakwah kita kepada umat ini, ya. Alhamdulillah saya sudah punya pengalaman pribadi, ya, karena punya pengalaman kalau saya berdakwah kepada orang-orang non-muslim bisa melakukannya dengan cara yang sangat bijaksana. Sehingga alhamdulillah banyak orang tertarik kita ajak kepada agama Islam. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan ajaran Islam dengan tepat, ya, dengan bil hikmah tadi. Yang kedua dengan mau'izah al-hasanah, memberikan, menyederhanakan penyampaian daripada Islam ini. Karena Nabi katakan apa? Yassiru wa la tu'assiru. Ya, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan tapi jangan bikin sulit orang lain. Contoh, kalau ada orang baru masuk agama Islam, ya, baru dia masuk agama Islam,
dia masih banyak kesulitan di dalam mempelajari agama Islam, berikan dia kemudahan. Kalau ditanya, Ustaz, saya sulit sekali menghafal Al-Fatihah dan bacaan-bacaan solat yang lain, bagaimana? Apakah saya harus meninggalkan solat atau bagaimana, Ustaz? Sampaikan kepada yang bersangkutan, kamu haram meninggalkan solat, kamu tetap wajib solat semampumu apa yang bisa kamu hafal, karena Allah mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Saya kemarin ada menceramai para orang-orang yang hijrah. Itu orang-orang bertato rata-rata. Ada orang tanya, Ustaz, ada yang mengatakan kalau saya solat tidak sah solatnya. Kenapa? Karena saya pakai tato. Katanya tidak sah mandi besar saya, tidak sah wudu saya. Saya bilang, siapa mengatakan itu? Itu tidak benar. Ya kan? Orang baru sadar, orang baru hijrah, kemudian ada orang yang menjustifikasi, oh itu salah. Ini orang semakin jauh daripada agama. Itu namanya tidak bil hikmah, tidak bijaksana. Tapi katakan kepada mereka bahwa perbuatan jahiliyah di masa yang lalu, kalau anda dari agama lain, begitu anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, insyaallah al-islamu yahdimu makana qabla. Dosamu yang lalu itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, nah ini kita perkuat advokasi pembelaan kita terhadap Islam, dan juga kita perkuat sosialisasi kita di dalam menyampaikan agama Islam ini dengan cara-cara yang tepat, yang elegan, yang cerdas, yang sesuai dengan kebutuhan umat. Jangan sampai kita menyampaikan yang yang sulit-sulit, yang rumit-rumit, ya. Basyiru wala tunaffiru, gembirakan orang lain, jangan kamu takut-takuti. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang lain dan jangan kamu persulit, kata Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah 5 kiat-kiat menghadapi pendangkalan akidah dan juga mungkin plus pemurtadan di sini. Insyaallah kalau ini kita perkuat, maka niscaya harapan kita, akidah anak-anak kita, akidah umat kita akan aman, akan terselamatkan insyaallah. Kesimpulannya, sampai kapanpun pendangkalan akidah dan pemurtadan ini akan senantiasa ada. Sepanjang Islam itu ada, kebatilan itu akan ada. Sepanjang Islam ini ada, maka upaya-upaya untuk merongrong agama Islam akan terus ada. Sepanjang ada orang yang beriman, maka orang yang berusaha untuk melunturkan iman pasti ada. Maka oleh karena itu kita harus siap menghadapi segala tantangan ini. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan memperkuat ilmu agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن